Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Astaudiukumullahu da'iman biriayatillah insyaallah sehat walafiat insyaallah. Pak Guru tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semoga selalu dalam penjagaan Allah dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, madza darsunal an? Al-Fiqh. Oke, al-fiqh. Wa madzal ladzi darasna fi? Apa yang sudah kita pelajari tentang ini? Kurban. Yes. Kalau Pak Guru bertanya tentang ini, ingat nah Pak Guru, ingat tolong ya. Kalau Pak Guru bertanya selalu tentang apa yang sudah kita pelajari itu, tolong disebutkan yang terakhir kalinya. Yang menit-menit terakhir. Itu kurban itu, yaitu judulnya, nak. Maksudnya apa yang sudah kita bahas tentang kurban terakhir? Tentang yang dibolehkan hewan kurban. Yang boleh. Iya, kondisi tentang hewan kurban, ya. Itu dia, ya. Iya. Harus panjang ekornya, harus ada 2 telinganya. Ya. Panjang ekor. Oke, bahasanya. Oke, Pak Guru mau tanya-tanya dulu soal masalah kondisi itu ya. Pertama, kita sudah tanya-tanya soal hukum kurban. Pak Guru mulai tanya soal waktu. Saya mau tanya ini. Tanya nih Anggun lagi. Saya mau tanya nih Anggun ini. 11 sampai 13 Ramadan. Oke, 11 sampai 13 Ramadan. Kemudian apa ini Anggun? Anggun. Sebutkan hewan yang boleh dikurbankan. Domba. Kemudian Kambing, sapi. Unta. Jadi bukan lagi ayam ya, Nak ya? Dan kerbau Pak Guru. Iya, oke, benar kerbau. Jadi waktu itu sudah jawab ayam. Ya, kita sudah pelajari. Ya, sekarang sudah ada di ingatannya Anggun bahwa ayam itu tidak masuk dalam hewan kurban, tapi hanya untuk yang dikonsumsi saja. Oke. Tidak memenuhi syariat Islam. Tidak memenuhi syarat ya. Kalau ayam itu tidak memenuhi syarat. Syariat Islam boleh karena ayam dikonsumsi ya, tidak memenuhi syaratnya. Oke. Kemudian kisah kurban itu kita umat Islam itu mencontoh Nabi siapa? Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail kisahnya betul. Anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam ya. Oke. Kemudian salah satu sebutkan syarat yang kamu tahu, Nay. Syaratnya berkurban. Syarat-syaratnya berkurban. Orang-orang yang mau berkurban apa, Nay? Oke, harus agama Islam. Saya mau tanya lagi, Rara, apa Rara? Rara, Islam sudah. Apa, Ra? Merdeka atau bukan hamba sahaya? Oke, bukan hamba saya. Saya mau tanya Zalfa ini. Ayo Zalfa. Nomor 3 Zalfa. Zalfa, syaratnya berkurban lagi yang ketiga Zalfa. Oke, lama sekali ini suaranya mana Zalfa? Zalfa. Ini kalau akibatnya nggak ikut belajar ini nggak tahu nih. Oke, ya dapat 0. Ini berikutnya Rafli.
Rafli dulu, ini jagoannya nih. Ayo, syaratnya orang mau berkurban. Apa Rafli yang ketiga? Nggak tahu lagi, jangan sampai nggak ada bukunya ini. Balik dengan akal. Oke ya, silakan open buku ya. Balik ya, balik lagi berakal. Oke, jadi syarat itu cuman ada 4. Nah, kemarin ya, kesimpulannya minggu lalu adalah meskipun kalian itu sudah beragama Islam ya, berakal, merdeka, bukan seorang budak ya, sudah dewasa katakan begitu, tapi tidak serta-merta langsung main beli aja tanpa bertanya dulu perihal kondisi hewan. Ya, jangan juga terbesit di hati kalian itu sifat pelit. Yang penting saya berkurban tanpa memperhatikan kondisi hewan. Yang penting murah ya. Yang penting saya tunaikan kewajiban. Bukan begitu saja. Kasihan orang lain. Kan kalian kurban itu dibagikan orang-orang. Jangan sampai ada penyakitnya ya yang tidak ditahu. Jangan sampai ya penyakit-penyakit berbahaya, cacingan, antraks atau penyakit hewan lainnya itu berbahaya bagi manusia kalau berkonsumsi. Pengalaman dana ini Pak dari 2020. Bertanya makanya Pak ini apakah sehat sapinya? Tanya dulu misalkan. Kalau emang jujur bahwa sehat. Bisa dilihat dari ciri-cirinya ya, kalau sehat ya paling enggak gemuk, tidak kurus kerempeng, kurus cacingan, tinggi kurus cacingan, tikungan. Ya enggak. Ya. Lihat dulu. Terus kedua perhatikan anggota tubuhnya apakah lengkap, telinganya, matanya juga sehat, hidungnya, mulutnya. Oke, kemudian tanduknya, kemudian ekornya, kakinya lengkap sudah. Lengkap tidak? Nah, kalau ada salah satu di antaranya itu maka tidak memenuhi, tidak boleh dikurbankan. Iya, tidak boleh dikurbankan. Ingat ya, tidak boleh dikurbankan. Terus perihal lainnya juga ya, yang boleh dikurbankan itu buka halaman 34 itu ya. Halaman 34. Sudah Pak Guru, Sudah. Kemudian coba saya mau tanya Zalfa ini ya. Zalfa. Oh, Zalfa. Saja Pak Guru, Jami terus. Oke, Raisa tuh Zalfa. Zalfa ada bukunya kanan. Oke, kondisi hewan ya yang harus diperhatikan, yang nggak boleh dikurbankan. Apa Zalfa? 1. Kondisi hewan. Apa nak? Kondisi hewan yang nggak boleh dikurbankan, nak. Apa nak? Saya Pak Guru, banyak. Kamu ada nggak bukumu? Kalau ada bukan nak, halaman 34. Saya Pak Guru. Oke, Raffi, coba apa Raffi? 1. Matanya buta sebelah. Oke, kemudian Nay, nomor 2 apa Nay? Saya Pak Guru. Nay, rabun rabun matanya, kemudian Saya Pak Guru. oke, apa Z? Pak Guru. Oke, pincang jalannya nomor 4. Siapa? Oke, lemah kakinya serta kurus. Kemudian nomor 5, tidak ada tanduknya sebelah. Oke, nomor 6. Ada sebagian. Sebagian ada. Nomor 7, terpotong hidungnya. Pendek Dan ada ekornya. penyakit. Oke. Menderita penyakit. Oke, selanjutnya silakan di silent, cukup dengarkan dulu Pak Guru ya. Silakan di silent biar nggak berisik. Oke ya, berikutnya adalah setelah kalian memenuhi ya
memperhatikan dan mempelajari kondisi hewan yang nggak boleh dilarang, yang nggak boleh dikurbankan, maka hewan apa saja yang syarat-syarat yang gimana kah yang boleh dikurbankan ya? Yaitu diantaranya kebalikannya dari tadi ya, baik tanduknya ya di halaman 34 itu artinya tidak patah ya. Baik tanduknya, kondisinya baik tanduknya. Matanya baik. Oke, terhindar dari cacat, tidak sakit-sakit, tidak buta sebelah, Penglihatannya, bagus penglihatannya ya, tidak kurus atau pincang. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, hewan yang tidak sobek telinganya ya, tidak boleh ompong gigi depannya, sudah kakek-kakek ya. Ya, lihat juga. Tidak boleh ompong, nggak boleh putus ekornya, tidak juga dalam keadaan hamil. Nah, saya kira yang kita kurban Pak Guru sapi jantan. Masa sapi iya. jantan hamil? Betina boleh. Pak Guru minggu lalu bilang boleh, betina itu Betina boleh. boleh, tapi lebih baik jantan. Tapi lebih baik jantan. Karena kalau betina mau melahirkan. Kalau betina dipotong semua nanti bisa punah itu sapi. Dan tidak ada yang kita korban. Dan akhirnya Ada kambing. ya, itu pun kalau kambing yang betina juga yang dikorbankan, nah punah juga kambing, apalagi nanti ya. Makanya Ayam. jangan sampai ayam ya, nanti jangan sampai ayam. Anggun yang udah bilang Pak Guru. Oke, sudah. Yang penting sudah tahu ayam tidak masuk ya. Ayam, bebek, mau sebangsanya, burung itu tidak masuk. Oke ya, kemudian nomor 4 ini juga penting, yaitu umur. Ya, umur. Ingat baik-baik. Nah ini agak harus lebih teliti lagi ya. Nah, Indi, Abdi, dan lain-lain bertanya kepada pemiliknya, ini sudah berapa tahun Pak? Harus jujur jawabnya ya. Jangan sampai meskipun dia sehat, lengkap tanduknya, matanya sehat, badannya sehat, tidak pincang, ekornya juga nggak putus atau semuanya sehat. Ya berikutnya tanya ke pemilik penjual ternaknya, penjual sapinya, ini umurnya berapa Pak? Kalau kambing begini, kalau sapi begini, kalau unta begini, tanya ya. Nah, kalau misalkan dia sebutkan di bawah dari syaratnya ini, misalkan kambing itu syarat kurbannya dia harus masuk tahun kedua ya, masuk tahun kedua. 1 tahun 6 bulan boleh, 1 tahun setengah, mau masuk tahun kedua lah, 1 tahun lewat berapa bulan silahkan ya. 1 tahun. Berapa kambing 1 tahun? 1 tahun itu minimal 1 tahun. Jadi di bawah itu terlalu muda, masih anak-anak ya. Tidak masuk syaratnya. Tanya, Pak ini kambingnya umurnya berapa? Oh 1 tahun Bu atau Pak. Boleh, silahkan dibeli. Ya. Jadi harus berapa tahun Pak Guru? 1. Kambingnya itu minimal 1 tahun. Oh. 1 tahun ya. Kecuali ada pengecualian kalau Pak Guru pernah baca domba. Ya. Domba itu jenis kambing yang berbulu ya, yang berbulu putih itu. Sangat berbulu. Kecuali domba itu boleh 6 bulan. Entah kenapa ya, enggak tahu. Pak Guru pernah baca ya. Berarti cepat Pak Guru dikurban. Cepat dikurban. Kalau domba itu 6 bulan boleh. Tapi kalau kambing yang umumnya kita ini kambing Nusantara. Kambing biasa. Oke, kambing biasa, kambing Indonesia ini ya. Itu 1 tahun. Kemudian ya. Kambing 1 tahun disebut do'nun ya. Kalau kambing Jawa ini tidak dibahas juga 2 tahun masuk 3 tahun. Kambing Jawa ini yang mungkin tanduknya panjang ini. Kemudian kerbau usia 2 tahun masuk tahun ketiga, berarti 2 tahun lewat berapa hari, lewat berapa bulan silahkan ya. Jadi tidak boleh kurang dari 2 tahun.
Nah, kerbau itu disebut jamus ya. Saya perbaiki. Sapi itu bakorun ya. Sapi itu bakorun. Pak Guru perbaiki ini ya. Sapi Nyontek kok. Pak Guru, saya ada pertanyaan. yes, nah, silakan boleh. Terima kasih ada yang bertanya, Pak Guru senang. Kalau umurnya dia lebih Pak Guru dari yang ditentukan di situ masih boleh kah Pak Guru? Lebih boleh, yang nggak boleh itu kurang. Oke, betul. Yang lebih boleh. Mantap itu malahan. Tinggal kuat tidak gigimu. Siapa yang bertanya Pak Guru? Siapa tadi suara? Siapa? Naya? Ih, saya heran suaranya Pak Guru. Oke ya, bagus. Dapat sering-sering bertanya nak, biar dapat nilai. Bertanya itu ada nilainya loh. Ya. Oh iya, saya sering. Oke, ya saya jawab dulu ya. Boleh, jawabannya boleh, umurnya lebih. Itu bagus malah ya. Bagus. Apa Pak Guru? Kalau kambing? Mau kambing, mau sapi, mau unta, usianya lebih boleh. Yang tidak boleh itu Kalau domba kurang. Pak Guru bisa kah? Kalau domba? Ya, pengecualian tadi domba, ada yang mengatakan 6 bulan boleh. Domba ya, hanya domba. Saya bertanya, Pak Guru Hanya kasih domba. nilai ke saya toh? Karena saya bertanya. Oke ya. Kemudian gini. Kerbau itu disebut jamus, sapi itu bakorun. Di surat ada kan kalian baca Al-Baqarah? Sapi betina. Al-Baqarah itu sapi betina, nah jantannya itu bakorun. Jamusun. Kalau jamusun itu kerbau. Kerbau. Oke, kerbau. Kerbau berapa usia minimalnya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke, masuk Pak Guru, tahun kalau 2 ketiga tahun itu sila. sudah. Boleh. Jamusun. Jamusun disebut Ada jamus. sama tanya. Apa, Raffi? Kalau kerbau itu umur 2 tahun, banyak mika dagingnya. Sudah, banyak. Sudah 2 tahun itu sudah masuk ya. Sudah lepas dari ASI induknya itu sudah lepas, 1 tahun sudah lepas. Ya. Sudah boleh. Berarti sudah balik. Sudah balik kau. Kalau 2 tahun lebih ya sudah. Demikiannya sudah sepertinya. Oke. Kemudian unta itu umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Jadi 5 tahun lewat berapa hari bulan boleh. Ya, lewat berapa bulan boleh. Lewat sebulan, 2 bulan silakan. Oke. Yang boleh di bawahnya itu. Ya, bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Ya, apakah sama? Ya, hanya ini yang disebutkan, ya, hanya ini yang disebutkan. Terus, sudah jam berapa ini ya? Kapan ulangan Pak Guru? Ayo ulangan Pak Guru. 13 Pak Guru, saya tidak sebentar di ulangan Pak Guru. Kita sudah belajar Pak Guru. Kita sudah belajar Pak Guru. Dari tadi malam sampai hari ini saya belajar Pak Guru. Jam 10 apanya? Mulai nih Pak Guru, saya sudah hafal nih semua itu pelajaran. Apa? Belum selesai. Oke, berikutnya ya. Oke, tata cara. Pak Guru. Melaksanakan kurban. Oke, sebenarnya ada Sering dilihat Pak Guru penyembelihan kurban. Setiap tahun. Pertama diikat kakinya, baru dikasih jatuh, baru dipotong. Baru dipotong. Oke, tata cara hewan kurban. Silakan dibaca di halaman 37. 35 sampai 36 ya. 3536. Oke. Tata cara melaksanakan kurban.
Pertama diikat kakinya Pak Guru. Oke, sesuai dengan kalimat sini ya. Diikat kakinya. Oke, hewan yang dibaringkan kita perhatikan. Oke, ini ibaratnya sapi ya, sapi. Ini anggap ibaratnya sapi. Oke. Dari kita pahami dulu bahasa sisi kiri dan sisi kanan. Mana yang kiri, mana yang kanan toh? Oke. Ya Pak Jadi, Guru, ya. sisi kiri dan kanan. Jadi ini ya. Penyanyi siapa itu Pak Guru? Ini anaknya Pak Guru, dengarkan. Ini yang Pak Guru sebut ini ya. Ini yang di hadapan Pak ini tangan kanan Pak Guru ya, ini sisi kanan ya, sisi kanan. Kanan, sisi kanan. Ini yang sisi kiri Sisi ya. kiri. Jadi kanan kiri. Ya. Dah. Ya, ya. Kita tahu sisi kanan kiri, silakan dibaringkan di sisi kiri begini ya. Menghadap Kiblat. menghadapi kiblat. Kiblat. Sambil baca apa itu? Rabbana taqabbal Minna. innaka antas samiul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah. Oke. Setelah ya, sudah nomor 1 sudah tahu, berikutnya yaitu penjagalnya, dia meletakkan salah satu kaki kanannya itu di bagian leher ya, buat menekan kalau perlu ya, biar nggak meronta-ronta ya. Tangan kanannya dia pegang kepala, tahan kepala, tangan kirinya dia tahan kepala, tangan kanannya pegang golok ya, pegang golok. Oke. Berarti beruang menang Pak Guru. Oke. Ya, beruang menang lawan monyet ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Salah satu kaki, mau kaki kiri atau kanan terserah, kaki kiri menahan di bagian leher. Tangan kiri menahan kepala. Tangan kanan pegang Pegang sisi kanan. Oke. Tangan kanan megang apa? Pisau ya. Nah, seperti ini ya. Parang Golok. Dan akhirnya Raffi dipotong, disembelih. Ya. Pak Guru, Ini. ulangan IPS Pak Guru. Duh, jam berapa ini? Pindah Zoom. Zoom kasih sampai jam 10 benar. Oke, kenapa diam saja? Ingatkan. Oh, sudah jam 9 ya? Iya Pak Guru. Iya. Tuh, Pak Guru kan jam 9:10 kan? Oh iya. Kurang ini, Cok. Masih ada waktunya Pak Guru, kalian bikin anu saja ini ya. Yoi, siapa tadi yang pertama? Bikin habis satu. Sampai 10 menit lagi ya, saya ulangi. Oke, ini kalau di kelasnya Pak Guru dulu, di kelas 5, anak-anakku tuh saya suruh praktek. Dulu itu guling yang jadikan ilustrasi guling ya. Karena harus tahu dan ingat ya, ini sebenarnya teruntuk atau dimaksudkan hanya laki-laki, karena yang menjagal ini laki-laki. Tapi perempuan tahu aja nggak? Untuk tahu aja nggak apa-apa ya, untuk sekadar tahu. Oke. Untuk masak, kalau perempuan yang masak. Iya. Nah, saya lanjut ya. Saya ulangi, kaki kiri nginjak leher, tangan kiri menekan kepala, tangan kanan pegang Pisau. jangan pisau. Tidak ada pisau mempan potong leher, golok ya. Parang. Nah, sambil mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ketika pisau ini diayun di leher sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dipotong itu Raffi. Menang ini beruang.
Dengan sayonara. Ya. Nah, kalau dengarkan dulu. Kalau si pemilik kalau hewan ini ada pemiliknya, boleh diminta disebutkan. Misalkan Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min siapa, min Rafi bin siapa, min Raihan, min Anggun. Silakan disebutkan pemiliknya ya. Ingat ini perlu dihafal, ini harus dihafal ya. Itu nomor 4. Kemudian oke, saya lagi. Tanya ini nomor 4 ya. Jadi ketika goloknya, parangnya ini sudah menggorok ya, sudah menggesek leher ini. Harus pisau tajam Pak Guru. Iya tahu. Membaca Allahumma minka wa ilaika. Allahumma taqabbal min siapa, dari Naya, Raihan atau Raffi disebutkan ya. Oke. Dari saya. Ya. Pak Guru insya Allah nanti minta videonya kalian dari rumah masing-masing direkam. Ya, silakan. Potong apa Pak Guru? Kita potong apa? Potong apa, Pak Guru? Potong ayam. Guling. Enggak, Ji. Ilustrasi saja. Guling, silakan ya. Posisinya seperti Enggak, yang Pak Guru, saya potong disebutkan. ikan saja, itu ada Ya. ikan. Oke. Ikan. Pak Guru ingin perhatikan posisinya apakah betul dan paham dan lafaz-lafaznya. Oke, anak-anakku, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Ilustrasinya ganti Iya. dengan adik saya. Ilustrasinya Oke. adik saya sekarang. Kebetulan Silah- Pak Guru. Jangan, nanti ada. Saya mau ilustrasiku Sayonara. adikku, jangan Ya Allah, adikku askara, saja. Oke, bahaya nanti menangis. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sayonara. Oke.